Bismillahirrahmanirrahim. Amalan ini sahabat, amalan yang sangat pendek sekali, namun sangat mujarrab, mustajab di dalam kekayaan. Karena amalan ini adalah amalan doa pendek yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mengulang-ulanginya dan merutinitaskannya. Sahabat, dulu itu ada seseorang bajingan besar. Semua orang takut sahabat. Dia bajingan juga maling kelas kakap yang terkenal dengan si licin. Julukannya licin, tes nggak kena. Kalau mencuri hampir terang-terangan nggak bisa dikejar dan kebal sahabat. Ini konon cerita di masa dahulu kala. Nah, suatu ketika sahabat, maling ini terkenal, bajingan ini namanya Tukul. Si Tukul sahabat. Jadi si Tukul ini adalah terkenal maling kain kafan. Kalau kita balik lagi ke cerita kita, leluhur kita, nenek moyang kita masa lalu sahabat, bahwasanya barang-barang kejahatan, kezaliman seperti maling, kekebalan itu banyak dicuri dari mayat. Bahkan ada yang dipotong jari manisnya mayat yang mati saat melahirkan sahabat. Katanya untuk ini kesaktian dan lain sebagainya. Jadi di tempat itu ketika ada orang mati, maka langsung diamankan sahabat, dijaga ketat dan diamankan bahkan sampai berapa meter. Tapi walaupun dijaga ketat sahabat, banyak mayat-mayat itu yang lolos, yaitu kena kafannya oleh si Tukul ini sahabat. Entah bagaimana caranya si Tukul mencuri, entah kain itu sama si Tukul dijual atau diproduksi sendiri, Allahu a'lam, mungkin saja dibuat ilmu kanuragan hitam sahabat. Nah, suatu ketika sahabat, ada kiai besar ini wafat. Setelah wafat, langsung karena kain kafan semakin besar, semakin berpengaruh orangnya, inceran untuk dicuri itu semakin besar, dan mungkin harganya kain itu mahal sahabat. Nah, saat itu semuanya orang menjaga, hampir satu kampung menjaga kain kafannya dari kiai ini, bahkan sampai berapa kilo. Namun mungkin dengan kecanggihannya, kesaktiannya, yang namanya Tukul ini nggak pusing sahabat, tetap merencanakan untuk mencuri kain kafannya kiai yang meninggal ini. Jadi walaupun dijaga sampai ketat lah, si Tukul ini banyak cara untuk mencuri kainnya si kiai yang wafat. Jadi sama si Tukul itu mungkin satu kilo setengah dibolongin lewat kayak gua, buat terowongan ke kuburan itu. Mungkin dengan kesaktiannya, kehebatannya, ilmu kanuragannya, yang jaga merasa aman karena udah berkilo-kilo yang dijaga, dan memang dipesan oleh keluarganya kiai tolong dijaga. Nah, lewat bawah sahabat, ketika sampai ke makamnya kuburan, langsung kiainya itu menjerit, merintih rohnya. Aduh ya Allah, betapa sakitnya siksa ini. Jadi mendengar rintihan dari kiai ini sahabat, si Tukulnya kaget. Ya Allah, kenapa kiai? Tidak seperti biasanya mencuri pada kuburan orang lain. Mungkin ini juga udah diatur sahabat ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah di balik cerita ini. Nah, ketika kaget Tukul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sakit. Tukulnya uluk salam. Loh, kiai kenapa? Iya Kul, aku Kul. Loh, kiai kenapa? Aku sakit ya Allah, sakit disiksa. Nah, Tukul bertanya lagi, kiai ada apa? Kok bisa terjadi seperti ini? Kiai orang yang soleh, yang takwa, dan orang yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Kenapa kiai? Aduh ya Allah, begini Kul, aku itu memang benar apa yang engkau katakan Kul, namun aku itu punya hutang. Saya ini punya hutang Tukul pada seseorang yang aku lupa, nominalnya tidak banyak. Aduh. Terus sambil merintih, sambil bercerita dengan siksa sahabat. Jadi aku ini lupa Kul, saya lupa pada hutang ini, tolong kamu cepat
pulang ke keluargaku dan katakan hutang ini bayarkan kepada si A, tetanggaku. Secepatnya aku nggak kuat pada siksa kubur ini, Tukul. Seperti itu. Akhirnya Tukulnya balik. Ya Kiai, terima kasih, saya mau balik sekarang. Nah, ketika mau balik disuruh bawa, Kul, bawa kainku. Tidak Kiai, saya tidak mau mencuri lagi dari sekarang. Bawa Kul, buat bukti, buat saksi kalau kamu nyampe ke sini Kul, dan ceritakan apa yang terjadi kepadaku. Akhirnya terpaksa sama Tukul dibawa dan pulang. Dalam perjalanan si Tukul itu sahabat sedih dan merasa, ya Allah, siksa kubur itu nyata. Ini cuma hutang sekian Kiai, disiksa bagaimana? Aku yang mencuri sangat banyak, kata si Tukul dalam hatinya. Terus pergi ke keluarganya si Kiai tadi, sahabat. Setelah sampai, Tukul sampai kepada rumahnya, sampai membawa kain. Assalamualaikum. Di acara rumahnya itu 3 hariannya, biasa seperti orang-orang aswaja, tahlilan. Akhirnya pada kaget, pada menghindar, jaga jarak dari Tukul. Ada apa kamu Tukul? Jangan bikin masalah di sini. Tidak, saya ada pesan dari Kiai. Tidak mungkin kamu ke Kiai, itu dijaga ketat sampai 1 kilo lebih itu dijaga. Iya, tapi saya sampai di sana. Ini buktinya, kain kafannya. Langsung tercengang orang semua. Saya tidak mau bikin gaduh, bikin keributan. Saya hanya mau menyampaikan pesannya Kiai. Pesan apa Tukul? Kiai sedang merintih kesakitan sebab hutang kepada si A sekian, minta tolong dibayarkan agar Kiai bebas daripada siksa kubur ini. Ini pesannya Kiai. Boleh tidak percaya, boleh percaya, tapi ini pesan Kiai, kasihan, suruh bayar sekarang. Akhirnya pihak keluarga mengerti dan mempercayai dan dibayar. Saat itu juga si Tukul langsung pamit keluar. Saya pamit dan mencari Kiai. Mencari Kiai yang soleh, yang warok menurut si Tukul yang terkenal, ingin bertobat. Nah, ketika dalam perjalanan dan menemui ke Kiai, Tukulnya sudah menemukan Kiai yang dituju, maka Tukul samperin ke rumahnya Kiai yang dituju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk apa kamu Kul? Saya Kiai mau tobat. Kiainya ini tidak percaya. Kamu mau tobat bener? Iya, mau tobat Kiai. Nah, Kiainya ini tidak begitu percaya, sudzon lah, mengirain Tukul ini ada main-main iseng dan lain sebagainya. Oh, kamu bener mau tobat, tidak mau mencuri kafan lagi, nggak mau ganggu orang lagi. Iya Kiai, aku mau tobat dengan hati yang tulus Kiai. Oke, kalau kamu mau tobat, terus Kiai itu suruh santrinya ambil yang namanya itu pentungan yang dibuat lesung itu. Kayu yang tumpul yang dibuat itu numbuk lesung, namanya lesung ya, lesung. Nah, numbuk beras padi seperti itu, tapi yang pendek. Akhirnya kayu lesung ini sahabat sama Kiai bilang ke Tukul, Tukul, kalau kamu mau tobat, ini usap-usap, pegang sama kamu, kalau ini tumbuh kuncup, jadi tumbuh kuncuplah, hidup kayak berbunga gitu, hidup, berarti tobatmu diterima. Kalau tidak, ya tidak diterima Tukul. Kamu pergi ini pegang ke sana, ke daerah sana. Jadi ada seolah kayak surau kosong gitu sahabat, nggak ada orangnya, disuruh di sana si Tukul. Langsung Tukul tanpa basa-basi, tidak tahu bagaimana caranya bertobat, sholat, langsung sama kiainya dibegitukan karena tidak begitu percaya. Akhirnya diambil yang lesung itu, penumbuk lesung itu diambil dan Tukul pergi langsung, ya Allah, Tukul gitu, tumbuh. Cuma itu zikirnya sahabat. Kiainya lupa kiainya sampai 3 hari 4 hari, ternyata kiainya pergi haji sahabat. Jadi pergi haji setelah berapa hari. Nah, Tukulnya khusyuk, batal wudhu, ambil wudhu, sholat, terus baca lagi, makan, cuma kayak gitu, nggak ada aktivitas lainnya kecuali tumbuh. Nah, suatu ketika sahabat udah mau pagi, tumbuh, ya Allah, tumbuh, nggak bilang aku bertobat karena disuruh tumbuh. Akhirnya tumbuh benar sahabat,
kayu itu tumbuh benar dan kuncup. Bahagia si Tukul, ya Allah, terima kasih ya Allah, tobatku diterima langsung. Kiai Tukul gitu. Nah, inilah nama yang dinisbatkan kepada Tukul. Kiai Tukul, tumbuh Kiai, tumbuh. Pergi sama kiainya, nyampe ke rumahnya pada bingung, apa Tukul, ada apa Tukul? Kiai mana ini tumbuh? Loh Kiai nggak ada, Kiai itu haji sekarang, mungkin sekarang ada di laut ini, seperti itu. Karena udah 2 hari haji, seperti itu sahabat. Akhirnya nggak nanya, langsung Tukul tuh pergi ke Kiai yang haji itu ngejar, Tukul. Nah itu karena ketulusan dan bahagianya, jalannya itu banter sekali kayak kilat. Nah ketika nyampe, ternyata kiainya di tengah laut sahabat. Akhirnya Tukulnya itu ketika ada laut, dia pikirannya spontan, ini tumbuknya lesung ini langsung ditaruh sama Tukul di atas air dan menginjak itu, langsung jalan sahabat. Kiai Tukul jalan sampai kepada kapalnya. Di kapal itu pada bingung, siapa itu Kiainya lihat, siapa kok seperti Tukul. Ternyata sudah nyampe Tukul. Nah sampai ke sana, Kiai ini Tukul. Jadi diambil sama kiainya, termenung kiainya, kok bisa hidup. Kaget kiainya. Terus dan kiainya itu tahu kalau ini yang dinaikin Tukul di atasnya air. Kalau Tukul aja bisa, masa aku tidak? Andai kata Tukul haji saat itu bisa kayak gitu. Akhirnya sama kiainya itu ditaruhlah yang namanya kayu tumbukan lesung, ditaruh di atas laut, di atas air, dan kiainya nyoba menginjak, akhirnya tenggelam sahabat. Akhirnya minta tolong sama Tukul, ditolong sama Tukul. Bayangkan bagaimana seorang Tukul pencuri yang baru tobat bisa mempunyai karamah yang begitu hebat, sedang kiainya tidak. Nah, disinilah betapa penting di dalam mengamalkan itu mempunyai keyakinan, keikhlasan yang tanpa menuntut apapun kepada Allah, intinya yakin dan ikhlas sahabat dan istiqomah. Walaupun tidak berbentuk intinya doa itu berhubungan dengan Allah. Seperti Tukul, bukan doa, tapi Tukul diucapkan itu adalah berhubungan dengan Allah, meminta kepada Allah. Seperti itu sahabat. Nah, di sini amalan yang paling bagus adalah hadis Nabi Muhammad SAW dalam kekayaan, yang mana doa ini singkat diriwayat Imam Muslim. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi ini di dalam riwayat Imam Muslim, yang artinya Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, hidayah, wat tuqa, dan ketakwaan agar takut kepadamu, wal afafah, dan keterjagaan, kesucian dari maksiat-maksiat, keterjagaan diri ini dari hal yang buruk yang tidak diinginkan olehmu, wal ghina, dan kekayaan ya Allah, kekayaan hati, juga kekayaan jasad, kekayaan sehingga kami tidak butuh kepada apapun selainmu ya Allah. Jadi Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina dibaca setiap habis sholat sahabat, minimal 1 kali atau 3 kali. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim sahabat. Jika sahabat amalkan ini, insya Allah Allah Ta'ala beri kekayaan. Karena di sini di dalam syarahnya dijelaskan sahabat, sini di dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin di bab taqwa dijelaskan, wa hunaka kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rawahu Muslim. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, yadullu ala anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kana yuraddidu dzalik, itu mengulang-ulang bacaan itu. Jadi semakin banyak setelah sholat semakin baik.
Kalau ada hajat dibacalah 333. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina, bertawassul seperti sahabat tawassul sebelumnya. Dan di sini juga dijelaskan wa yukarriruhu, dan mengulang-ulang, Rasulullah mengulang-ulang, wa yukthiru minhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memperbanyak dari bacaan Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jika adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akmalul ummah, itu Nabi Muhammad paling sempurnanya umat, taqwan lillah tabaraka wa ta'ala, ketakwaannya kepada Allah itu Nabi Muhammad sudah paling sempurna. Wa a'zamuhum hidayatan, dan paling agung, paling besarnya petunjuk hidayah yang didapat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aidan akmaluhum afafan, juga begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sempurnanya kesuciannya, keterjagaannya, kesucian dirinya. Waginan, dan kekayaannya juga paling sempurna, tidak pernah butuh selain Allah, dan selalu diberi kecukupan dan kekayaan. Apapun yang terjadi pada Nabi itu udah paling sempurna. Wa qad istawfa al-kamala fi hadhil umuril arba'ah, dan Rasulullah sudah terpenuhi al-kamala kepada kesempurnaan fi hadhil arba'ah, 4 yang diminta itu, huda, tuqa, afaf, ghina. Itu Rasulullah sudah terpenuhi oleh 4 perkara ini, sahabat. Allati kana yas'aluha, yang Rasulullah minta ini sebenarnya Rasulullah sudah terpenuhi, nggak butuh minta, nggak butuh doa. Namun Rasulullah mengajarkan betapa ampuhnya, mujarrabnya doa ini, sahabat. Wa ma'adzalika, walaupun Rasulullah terpenuhi oleh yang diminta ini, wa ma'adzalika kana yas'alu rabbahu katsiran. Walaupun Rasulullah sudah terpenuhi, Rasulullah juga meminta. Di samping terpenuhi, tetap meminta kepada Tuhannya dengan banyak, ayyuhaqqiqalahu misla hadhil umur, untuk memenuhi lagi atau menyatakan kepada Nabi Muhammad perkara-perkara yang diminta ini. 4 perkara ini, 4 perkara ini, sahabat, yang diminta. Walaupun sudah terpenuhi, Rasulullah masih meminta 4 perkara ini. Nah, doa ini adalah doa yang baik untuk diamalkan jika ada hajat tentang kekayaan, hutang agar lunas, berdagang. Maka ketika ada hajat, sholat hajat, dan dibacalah doa Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina 333 kali. Namun pada hari-hari biasa wajib diamalkan minimal 1 kali setelah habis sholat.